Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Bisyarhi Al-Ajrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala dalam bidang nahwu. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian isim. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan terangkan tentang jenis-jenis isim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala anwa'ul ismi, jenis-jenis isim. Wal ismu salasatu anwa'in. Isim itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah muzharun, yaitu isim dohir. Wa mutmarun, yaitu isim domir. Wa mubhamun, yaitu isim mubham. Penulis rahimahullahu ta'ala kemudian merinci satu persatu jenis-jenis isim yang sudah dibacakan tadi. Yang pertama adalah fal muzharu huwa, isim zahir adalah ma yadullu, apa yang menunjukkan, ala maknahu, atas makna. Maksudnya isim yang menunjukkan atas makna tertentu min ghairi hajatin, tanpa memerlukan, ila qarinatin, kepada indikasi atau perantaraan. Contohnya Khalidun, mislu Khalidun. Contohnya adalah Khalidun. Fa innahu dalun ala zati syakhsi al-musamma bihadzal ismi. Karena kata Khalid ini menunjukkan atas zat dari orang yang dinamakan dengan nama tersebut. Wala yahtaju fi dalalatihi, dan tidak memerlukan fi dalalatihi, pada tanda-tanda atau bukti, ala zalika, atas hal itu, ila qarinatin, kepada perantara atau indikasi. Sedangkan kalau kita melihat pendapat lain dari Ustadz Aceng Zakaria, beliau mendefinisikan isim dohir sebagai isim yang menunjukkan nama yang jelas, baik nama orang atau tempat atau hewan atau benda. Contohnya seperti daftarun, yaitu buku tulis. Hasanun, yaitu orang yang bernama Hasan. Muhammadun, yaitu orang yang bernama Muhammad. Selanjutnya
Wal mudmaru isim domir adalah ma dalla ala maknahu, yaitu isim yang menunjukkan makna tertentu biwasitatil qarinah, yang memerlukan perantara indikasi, yaitu memerlukan bukti. Contoh nahwu ana, contohnya ana yaitu saya. Fa innahu yadullu ala maknahu al-muradi minhu, maka kata ana ini menunjukkan makna tertentu yang sudah dimaksud darinya. Wa huwa, yaitu zatu syakhsi al-mutakallimi, yaitu zat orang yang berbicara. Walakinnahu, akan tetapi dia la yadullu, tidak menunjukkan ala zalika, atas hal tersebut, illa biwasitatit takallum, kecuali dengan perantaraan pembicaraan. Contohnya, ketika ada seseorang yang mengetok rumah kita, kemudian kita tanya, siapa yang ketok itu? Orang tersebut mengatakan ana. Nah, hal ini akan menimbulkan pertanyaan, ana siapa? Kemudian orang yang mengetok itu menjawab, ana Muhammad ibnu Khalid misalnya. Oh, jadi orang langsung ngerti bahwasanya orang yang mengetok itu ana Khalid, Muhammad bin Khalid. Jadi orang yang mengetok itu adalah Muhammad bin Khalid gitu. Ketika kita mendapati orang yang mengetok pintu rumah kita, kemudian kita tanya siapa, orang tersebut mengatakan ana. Nah, tentunya kita akan bertanya-tanya, ana siapa gitu. Maka harus disambung ke kalimat yang lain agar lebih sempurna maknanya, lebih mudah dipahami begitu dalam pembicaraan. Selanjutnya wa nahwu, contoh berikutnya anta, kamu laki-laki. Fa innahu, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya kata anta itu yadullu ala dzati syakhsi al-mukhatab, karena kata anta itu menunjukkan orang yang diajak bicara. Lakin, akan tetapi biwasitatil khitabi, akan tetapi diperlukan perantaraan khitab, pembicaraan. Artinya dia memerlukan perantaraan orang yang diajak bicara itu. Kalau yang tadi biwasitatit takallum berdasarkan orang yang berbicara. Kalau yang anta berdasarkan orang yang diajak bicara. Gambarnya gini. Kalau ana itu
adalah orang yang berbicara. Kalau anta adalah orang yang diajak bicara begitu. Kata ganti orang kedua kalau anta, kalau ana adalah kata ganti orang pertama. Jadi intinya wal mudmaru adalah isim domir, yaitu kata ganti. Baik kata ganti orang ke satu, orang kedua, atau orang yang ketiga. Misalnya ana itu kata ganti orang ke satu, anta kata ganti orang kedua, huwa atau hiya adalah kata ganti orang ke tiga gitu. Jadi dalam isim itu juga terbagi jadi dua. Yang pertama isim dhamir muttasil, yaitu isim yang bersambung dengan kalimat lain, baik bersambung dengan isim, kata benda, fiil, kata kerja, atau huruf. Contohnya jalasta, jalastu. Jalasta adalah kamu telah duduk. Jalastu, saya telah duduk. Baituhu, rumahmu. Baituka, baituhu, rumahnya. Baituka, rumahmu. Kemudian yang kedua adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah kata ganti yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat lain. Misalnya hum, anta, nahnu. Misalnya anta mudarrisun, anta mumarridun gitu. Ada isim yang bernama isim dhamir baris. Ini termasuk kata ganti juga ini. Apa pengertian isim baris? Isim baris itu dhamir baris artinya adalah dhamir yang bentuk dhamirnya tanpa atau wujud. Qara'tu misalnya. Qara'na, qara'tum. Jadi qara'tu, tu-nya itu sudah nampak, itu dinamakan isim dhamir baris gitu. Qara'na, nanya itu isim dhamir baris, dhamir yang nampak pada fiilnya itu. Qara'tum, tumnya itu adalah dhamir, namanya dhamir baris, dhamir yang bentuk dhamirnya nampak. Kemudian selanjutnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini adalah dhamir yang tersembunyi atau tidak nampak dhamirnya. Contohnya kataba. Itu kan kataba huwa aslinya, huwa kataba. Tapi cuman dhamir itu dihilangkan atau disembunyikan. Jadi kataba. Ketika kita mendengar percakapan atau mendengar kata-kata bahwa berarti artinya adalah dia menulis. Kataba itu tersimpan makna, yaitu ada dhamir yang tersembunyi di situ, yaitu huwa gitu. Untuk yang selanjutnya adalah wal mubhamu, isim mubham. Isim mubham itu adalah
huwallazi la yazharu muraduhu. Isim mubham adalah isim yang tidak nampak atau tidak jelas al-muradu minhu maknanya. Nahwu haza. Haza ini adalah contoh isim mubham. Kemudian wallazi juga contoh dari isim mubham. Isim mubham itu biasanya terbagi jadi dua, yaitu isim mausul. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah isim atau kata benda. Kata tunjuk maksudnya. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Misalnya hada kitabun dalam contoh kalimatnya. Kemudian isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Contohnya wallazi nafsi biyadi, innalladzina kafaru min ayatina, dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis dari isim, ya. Jadi kesimpulannya isim itu ada 3. Yang pertama isim dohir atau mudhar. Yang kedua isim domir atau mudmar. Yang ketiga adalah isim mubham. Isim mudhar contohnya Khalidun, Daftarun, Hasanun. Pokoknya isim zohir adalah isim yang jelas, maknanya jelas, namanya jelas, baik nama orang, tempat, hewan, benda. Yang kedua adalah isim domir atau mudmar. Isim domir atau mudmar ini artinya kata ganti. Kata ganti pertama, baik kata ganti kedua, baik kata ganti ketiga. Kata ganti pertama itu adalah menunjukkan makna orang yang berbicara, contohnya ana. Kemudian kata ganti orang kedua, contohnya anta, adalah orang yang diajak bicara. Sedangkan ghaib adalah kata ganti orang ketiga, yaitu kata ganti yang maknanya adalah untuk orang yang dibicarakan. Selanjutnya isim mubham. Isim mubham itu adalah isim yang maknanya tidak jelas. Contohnya hada. Hada ini adalah isim syarah. Wallazi dan allazi ini adalah isim mausul atau kata sambung. Kami ucapkan terima kasih. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Apabila dirasa kurang dipahami, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Apabila bermanfaat, silakan dibantu share, subscribe agar mendapatkan video pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.